membawa pikulan, ada kayak keranjang depan belakang, itu isinya uang semua Mang E. Terlihat jelas itu warna merah, 100 ribuan. Di sini kamu bakalan kontrak umur. Setelah itu Mang E, Mbah pun memberi lagi solusi kepada saya. Di sini ada 3 jalan. Ini yang cocok buat kamu yang bakalan bisa kamu bikin kaya raya. 7 turunan. Sobat, ini ada istri dari Kang Eria ya, Ya. namanya Teh Femi. Ya. Di kisah yang tadi Teh, itu Kang Eria menawarkan atau minta izin untuk melakukan pesugihan jual jalan. Iya. Bener ya? Iya. Mau tetehnya? Mau. Nggak marah? Prosesi pesugihan jual umur merupakan bentuk ritual pesugihan yang mengorbankan umur sang pelaku dengan iming-iming tanpa adanya tumbal. Namun di tengah prosesnya, perjanjian berubah meminta tumbal. Perjanjian ritual pesugihan ini dijalani secara nyata oleh Kang Eria. Nah, apa kabar Kang Eria? Alhamdulillah baik Mang E. Sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang E. Selamat malam Sobat MM dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Sobat, hari ini kita akan bersama-sama nonton kisah baru dari narasumber. Hari ini ada Kang Eria. Kang Eria dari Cianjur ya? Ya Cianjur. Waduh, berapa jam nih ke sini? Dari Cianjur kurang lebih perjalanan 6 jam. 6 jam ya? Iya. Jadi kayaknya ada yang mau dicurhatin nih ke kita ya. Ya seperti itu deh. Ada. Ngirim kemana waktu itu? Waktu itu saya ngirim Mengajukannya kemana? lewat Instagram bersama istri saya, dan istri saya pun ikut bersama saya sekarang. Ikut ya? Ikut Punya hadir. kisah juga katanya. Ya ada kisah. Kebetulan emang kisah zaman dulu yang saya jalani sama istri saya bareng. Jadi nyambung dengan kisah yang ini ya? Nyambung. Oke, baik. Kang Eria, kesibukan apa sekarang? Sekarang saya menjadi seorang teknisi. Teknisi, boleh tahu apa ini? Teknisi handphone. Buka counter gitu? Iya, kontrak kecil-kecilan deh. Yang penting. Beresin HP itu ya? Iya, yang Jual beli juga? jual beli handphone second Termasuk ya? termasuk, iya. Tapi diutamakan sih dari servis. Mudah-mudahan maju usahanya ya, Amin, lancar amin terus. ya Allah. Baik, Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya. Yang ini kisah petualangan hidup dari pasangan suami istri sampai menempuh jalan yang istilahnya belok kiri lah ya. Iya. Agak minggir-minggir nih, Ya, minggir banget itu. minggir banget aslinya. ya, karena keterpurukan ekonomi. Iya. Baik, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Eria. Awalnya begini Mang E. Pada tahun 2006, saya masih bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan bonafit di daerah Karawang. Perusahaan yang cukup terkenal lah, cukup besar. Nah, di situ saya bukan berarti menjadi karyawan perusahaan tersebut, tapi saya bawa bendera sendiri. Waktu itu zamannya outsourcing. Tuh. Waktu itu saya menjadi supervisor di bendera tersebut. Sebutkanlah bendera A. Saya punya anak buah kurang lebih dari 30 orang, yaitu mencakup security, cleaning service, office boy, gardening, forklift, dan lain-lain. Itu saya yang ngurus semua, saya yang ngatur masalah gaji, masalah asuransi kesehatan. Waktu itu kan zamannya jam sostek ya, belum BPJS kayak sekarang. Ya alhamdulillah banyak orang yang saya ajak kerja, termasuk keluarga saya sendiri ada. Nah itu tuh mamang saya ya.
Waktu itu saya lagi pulang, liburan, pulang ke Cianjur dari Cikampek. Sampai Cianjur, saya lihat mamang saya lagi ngasih makan ikan, Mang E. Pada saat itu, saya langsung ajak mamang saya berangkat ke kota Karawang untuk bekerja di perusahaan yang saya sedang kerja. Itu berjalan 2 tahun. 2 tahun, pada tahun 2008 di akhir masa jabatan saya menjadi supervisor. 1 minggu sebelum saya di PHK, itu saya merasakan yang benar-benar aneh. Ya seperti aura gelap, terus orang-orang tuh kurang respect seperti anak buah saya. Tadinya melihat saya benar-benar menghormati, menghargai sebagai pemimpin mereka. Sekarang kok acuh tak acuh, cuek. Saya perintah seperti cleaning service, saya perintah untuk membersihkan A. Ini malah dianya diabaikan. Ini sebetulnya ada apa loh? Tepatnya 1 minggu ke depan, saya dipanggil oleh pimpinan perusahaan tempat saya bekerja, bukan outsourcingnya, bukan. Saya dipanggil pimpinan perusahaan. Nah, di situ baru pekerjaan saya diputus di sebelah pihak. Tanpa alasan yang jelas. Alasannya karena kontrak habis. Itu kontrak habis tidak diperpanjang. Sebelumnya kan ya alhamdulillah bendera saya nih, bendera A, alhamdulillah sudah lama berdiri. Itu tiap tahunnya kontrak perbaruan kontrak lagi, tiap tahunnya perbaruan kontrak lagi. Ya alhamdulillah. Tapi setelah 1 minggu ke belakang saya merasakan kejanggalan tersebut. Kok kenapa minggu depan tiba-tiba saya kontraknya diputus oleh perusahaan tersebut. Saya merasa aneh. Saya merasa sedih banget, Mang E. Karena otomatis saya merasakan gimana sih istri di rumah saya kasih kabar bahwa saya udah tidak bekerja lagi di perusahaan saat ini. Hari berikutnya saya masih datang ke pabrik, Mang E. Masih datang ke pabrik untuk mengemasi barang-barang saya. Di office saya beresin semua, Mang E. Saya masukin kardus, berkas-berkas, sampai foto keluarga. Kan kalau di meja kerja kan saya simpen foto anak istri biar bikin semangat. Agar saya tetap selalu ingat anak istri. Itu saya berat hati sekali karena emang saya ingat anak istri di rumah. Dengan kecil hati saya bersedih, akhirnya saya pulang. Sesampainya saya di rumah, Mang E, saya memberi kabar. Saya bilang, Bun, maafin ayah ya. Hari ini ayah udah gak kerja lagi. Istri saya pun kaget, Mang E. Matanya berkaca-kaca, sedih. Ya udah ayah, sabar aja. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Udah gak masalah, kita masih ada sedikit sisa uang. Bisa kita pergunakan sebaik mungkin. Setelah itu, saya punya pemikiran baru. Saya berbicara pada istri saya, Bun, udah deh, mending sisa uang nih ada 400.000. Mending kita pakai buat dagang aja. Saya mulai dagang nasi uduk. Tiap harinya saya belanja. Kebetulan kalau belanja saya ngambilnya malam. Jam 2 malam saya belanja. Kurang lebih 1 jam saya udah pulang sampai rumah. Langsung diolah. Kesehariannya seperti itu terus. Itu masih di Karawang ya? Itu masih di Karawang, masih di kontrakan. Posisinya waktu di Karawang pun saya ngontrak, Mang E. Masih ngontrak. Jadi rencana dagang di depan rumah gitu? Rencana dagang iya di depan rumah. Karena kan kontrakan saya kan di pinggir jalan. Itu tuh di jalur utama, di depan perumahan. Itu. Ya alhamdulillah, Mang E. Bulan pertama penjualan alhamdulillah bagus. Bulan kedua ya alhamdulillah tidak sebagus bulan pertama, cuman masih maksimal lah. Ya alhamdulillah. Nah, pas nginjak bulan ketiga, saya merasakan keanehan kembali. Kok dagangan saya sepi? Modal yang ada pun, keuntungan yang ada pun kepake. Buat modal lagi. Itu benar-benar merosot, entah kenapa. Kok saya merasakan seperti ini lagi ya? Saya penuh bertanya-tanya.
Ya biasa-biasa aja, masakan bagus, nasi juga bisa untuk esok hari kalau emang ada sisa ya. Namanya dagang kan kalau lagi rame kan rame, kalau lagi sepi ya sepi. Tapi kan sesepi-sepinya ya alhamdulillah dagangan hari ini masih bisa buat besok, masih layak untuk dikonsumsi. Tapi kenapa pas bulan ketiga itu masakan itu tiba-tiba nggak awet, jadi bau, terus seperti berair, terus cepat basi. Saya berpikir negatif lagi, apakah ini ada yang ngerjain? Sabar ya, mungkin belum jodohnya kita dagang di bulan ketiga ini. Ya sabar aja, rezeki mau udah yang ngatur. Yang penting mah kita bismillah, mudah-mudahan hidup kita selalu berkah. Istri ngasih semangat terus. Pada waktu itu saya memiliki 2 anak, itu masih pada kecil semua. Setelah berbicara tersebut, istri saya memberi kabar Mang kalau istri saya hamil anak ketiga. Ya, maafin bunda ya, bunda hamil. Di situ saya perasaan nggak karuan Mang Bukan berarti saya tidak mensyukuri rezeki dari Yang Maha Kuasa, anak kan pemberian dari Tuhan. Di situ karena emang saya melihat kondisi saya benar-benar prihatin. Usaha saya diambang kehancuran, usaha dagang kecil-kecilan ini pun seperti ini. Dan saya pun bergegas untuk pulang ke Cianjur. Karena di Cianjur kan ada rumah mertua. Mertua kan gak ada di rumah, mertuanya dagang di Jakarta. Mertua laki-laki, mertua perempuan, rumah di Cianjur kosong. Boyong gitu. Iya, dan akhirnya saya pulang ke Cianjur bersama anak istri saya. Saya kemas-kemasi barang, saya sewa mobil, sebagian saya lelang barang-barang semua seperti kipas angin, mesin cuci, itu sebagian udah mendekati rusak. Itu saya jual selakunya aja, nggak masalah. Saya jual dan saya pun nyampe ke Cianjur bersama anak istri. Keesokan harinya saya mempersiapkan lamaran, bikin lamaran. Saya keluar rumah, bikin lamaran, fotokopi segala macam, saya lengkapin semua. Saya bikin lamaran sebanyak mungkin dengan tujuan agar saya kembali dapat pekerjaan kembali. Dan keesokan harinya saya berangkat, saya pamit sama istri. Bun, doain ayah ya, mudah-mudahan ada rezeki buat kita semua. Mudah-mudahan lamaran segini banyaknya bisa keluar. Ya udah sok ya didoain, mudah-mudahan ayah selamat di jalan. Ya, berangkat Mang Saya berangkat keluar, itu posisinya saya tidak pegang uang sepeser pun. Itu saya jalan kaki berangkat. Motor itu nggak ada. Emang udah saya jualin semua waktu saya di Karawang tersebut, saya jual semua barang-barang. Saya jual, jadi saya pulang sewa mobil. Hari pertama saya jalanin, saya masukin ke beberapa pabrik, masukin ke toko. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah, istirahat, saya memberi kabar kepada istri. Sabar aja Bun, insya Allah mudah-mudahan ada kerjaan di waktu dekat ini. Ya, saya tunggu 1 minggu, itu nggak ada panggilan segala macam. Saya pun punya pikiran, oh iya, gimana kalau saya main ke si Alex? Saya pergi ke rumahnya Alex pun ada. Mas kapan ada di Cianjur? Alhamdulillah gue di Cianjur udah 1 minggu, gimana perusahaan? Saya saat ini udah gak kerja. Saya meminta solusi, kira-kira ada gak info-info kerjaan? Kira-kira saya bisa kerja aja Alex. Dan Alex pun mikir, memberitahu kepada saya, Mas kalau emang mau kerja, kamu kan udah kesana kesini ya, cerita. Udah masukin lamaran, cuman belum ada panggilan, belum keterima. Iya Alex. Dan Alex pun memberi solusi kepada saya untuk menemui orang pintar dahulu. Keesokan harinya, setelah saya janji dengan Alex, akhirnya saya berangkat menemui orang pintar tersebut di daerah Pangandaran. Kita berangkat pakai motornya Alex kita berangkat.
Saya dijemput ke rumah sama Alex. Pagi-pagi kita berangkat. Itu perjalanan kurang lebih 12 jam. Dari Cianjur sampai ke tempat orang pintar tersebut. Jam 6 pagi kita udah berangkat. Sampai ke Padalarang jam setengah 8. Nah jam setengah 8 kita berhenti di warung. Ngobrol-ngobrol sama Alex. Sambil ngopi. Nanti bakalan ketahuan sama orang pintar tersebut. Mas, ketahuan gimana sih maksudnya Lex? Orangnya sakti. Lumayan dia. Jadi sebelum kita ngomong, dia udah tahu apa maksud tujuan kita datang ke sana. Wah, saya kan penasaran Mang E. Penasaran. Akhirnya cepat-cepat saya habisin kopi. Ya udah, saya lanjut perjalanan. Alex pun ngomong, Mas, ini di sepanjang jalan banyak orang-orang nikah. Ini sepertinya pertanda bagus. Saya senang Mang E di jalan karena emang ya mudah-mudahan berhasil lah yang saya maksud gitu. Singkat ceritanya saya sampai ke rumah orang pintar tersebut. Sebut saja namanya Mang Udin. Sampai di rumah Mang Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya pun keluar. Bapaknya ada. Oh ayah, bapaknya ayah. Akhirnya kita nunggu di depan Mang E. Bersama Alex. Saya nunggu di depan. Enggak lama kemudian keluar yang namanya Mang Udin keluar. Orangnya sih biasa. Cuman Mang Udin terdiam. Melihat dengan tajam kepada saya. Oh Alex, aya naon Lek? Kalau bahasa Sundanya seperti itulah. Aya naon Lek? Iya badai nganter rerencangan. Oh nya apal. Sok atuh kalebet. Akhirnya saya masuk ke dalam sama Alex. Orang pintar itu pun anehnya Mang E. Orang pintar itu cuman satu kata mengucapkan kepada saya. Sabar. Tuh maksudnya apa sabar tersebut? Tuh. Nah di situ baru terbuka. Sebelumnya kamu enak. Kamu berada di daerah Karawang. Kamu udah lumayan. Cuman kamu nggak bisa bawanya. Langsung saya dikasih buku. Itu kan kalau misalkan ada tamu kan pakai buku Mang E. Kita ngisi nama. Terus asalnya dari kota mana. Nah pas kita ngisi buku tersebut Mang E. Nama saya tertera di situ Mang E. Tertera di situ saya kaget Mang E. Ada nama kok ada nama saya. Ini yang datangnya pun ada namanya. Dan nama itu adalah nama saudara saya yang saya masukkan kerja ke Cikampek. Oh ternyata kesini, sepertinya kesini nih. Si Mamang tersebut berobatnya. Ya ibaratnya berobat untuk menjatuhkan saya. Membuat saya lengser, membuat saya di PHK. Bendera saya hengkang dari perusahaan. Kok bisa ada di Mang Udin? Tahu dari mana dia? Nah sebetulnya si Eko itu dulunya sahabatnya Alex. Dia karena emang ada masalah jadinya dia selek. Nah makanya adanya nama saya tersebut dan nama Eko tersebut karena emang jalannya dari Alex. Kalau Kang Eria siapa yang nulis di situ? Ya Eko. Karena kan emang kalau datang ke Mang Udin itu kan kita nulis nama dulu. Nama saya, terus tujuannya apa. Kalau waktu saya kan tujuannya kan untuk membuka rezeki. Terus biar gampang cari kerja. Nah sedangkan si Eko tersebut kalau kesimpulan saya pikir ya. Kemungkinan kalau seujonnya saya mungkin dia pengen jabatan saya. Nah tujuan tersebut ini tuh untuk siapa, namanya siapa, orangnya siapa di perusahaan tersebut. Yang jabatan yang mau kamu ambil. Targetnya otomatis kan ada nama saya. Oh ditulis. Maksudnya targetnya, alamatnya apa, siapa begitu ya? Ya alamatnya ada, alamatnya cukup di Cianjur saja. Ya maksudnya pendaftar dan tujuannya. Ya pendaftar dan tujuan. Jadi namanya Eria ini
Yang dituju maksudnya. Ya, nama saya dituju, yang pendaftarnya kan Mang Eko. Mang Eko datang, daftar, tujuannya apa? Saya pingin mengambil jabatannya si A, jabatan saya. Harus Ada, ditulis ya. ya ditulis, itu harus dengan jelas. Jadi semua orang bisa baca. Semua orang bisa baca. Itu tujuannya apa? Karena kan emang random ya. Dan antara satu dengan yang lain kan nggak kenal. Ini pas kebetulan aja. Pas kebetulan saya tahu, pas saya baca, secara nggak sengaja, kok ada nama saya bingung. Gitu Mang E. Dan saya pun nggak bercerita kepada Alex bahwa ini loh kejadiannya. Karena kan saya nggak tahu, saya di PHK karena apa, saya tahunya kan karena pemutusan sebelah pihak. Jadinya perusahaan tidak memperpanjang kontrak kerja. Saya tahunya seperti itu. Setelah itu Mang Udin pun mengarahkan. Kalau kata saya sih, Mas, udah mending kamu lari ke Jawa Tengah aja, ke daerah Parangtritis. Saya pun Mang E diarahkan untuk lari ke jalur pesugihan. Saya kan ngerasa orang awam. Saya merasa penasaran dong. Merasa menarik pesugihan maksudnya. Jadi saya bakalan jadi orang kaya, orang banyak duit, orang berada. Nah di situ saya bertanya sama Mang Udin tersebut. Mang, emang kalau emang saya lari ke Jawa Tengah, saya melakukan suatu hal, itu bisa saya jadi kaya raya. Udah jelas, kuncinya satu, kuncinya kamu mau melakukan. Di situ saya tergiur dong, Mang E. Udin pun bilang, kamu siapin aja uang untuk beli sesajen. Ditulis, saya tulis. Yang dibutuhkan itu adalah apel jin, minyak menibal salwa, dupa gunung kawi, seperti kopi manis, kopi pahit, air putih, kembang 7 rupa. Itu pun harus dipersiapkan untuk acara di Jawa Tengah. Entah itu acaranya apa. Butuh berapa itu biayanya? Itu diperkirakan biayanya 3,5 juta Mang E. Apel jin yang mahal itu ya? Yang paling mahal apel jin. Itu apel jinnya aja harganya waktu itu 2.750.000. Itu belinya pun nggak di sembarang toko. Itu ada di toko khusus. Dan tokonya pun diarahkan oleh Mang Udin tersebut. Oke lah, saya setuju. Saya semangat Mang E di situ. Karena menggebu-gebu saya pengen menjadi orang kaya. Karena emang sebelumnya kan hidup saya cukup. Saya diskusi sama Alex. Lex, gue ngomong serius. Kira-kira gue setuju, gue pengen ngejalanin apa kata Mang Udin tersebut. Intinya gue pengen hidup kecukupan, Lex. Udah gue cerita segala macam, curhat sama lu, Lex. Kalau bisa gue pinjem modal deh, gak apa-apa. Boleh. Semua gue modalin asal lu mau. Cuman kuncinya satu, Mas. Kalau lu udah jadi, lu udah sukses, lu jangan lupain gue. Namanya temen, Lex. Sambil saya tepak-tepak bahunya. Namanya temen, sampai kapanpun gak akan lupa, Lex. Mau temen itu jelek ataupun bagus, tetap temen gue sendiri. Lu mah sahabat gue dari dulu, lebih dari teman, Lex. Udah dianggap seperti keluarga gue. Dan Alex pun menyetujui permintaan saya butuh modal dan Alex menjadi pendana. Selang 2 jam kemudian, saya pun berangkat pulang. Sesampainya saya di Cianjur, saya istirahat di rumah dan Alex pun pulang ke rumah Alex. Saya cerita sama istri saya. Bun, alhamdulillah sepertinya emang ada jalan untuk rezeki kita biar kebuka kembali. Emang gimana sih ya? Di situ saya cerita sama istri saya sampai si Alex ngajak saya ke Pangandaran menemui orang pintar agar saya bisa lancar, mudah dapat kerjaan, rezeki saya tadinya ketutup bisa kebuka. Tapi Bun, anehnya nih, kalau masuk rumah Mang Udin, ya ibaratnya kita mau berobat ke beliau. Kita ngisi buku dulu nih, kita ngisi buku tamu.
Kita ngisi buku tamu, nama, terus tujuan kita apa. Nah, di situ ayah baca. Itu ada nama Mang Eko. Terus, nah itu kan pasti ada tujuannya. Tujuannya pengen jabatan. Itu ada nama ayah. Langsung istri saya istri saya marah. Istri saya bergegas mau ngambil handphone, mau nelpon langsung ke Karawang. Maksud tujuannya apa? Karena istri saya udah kegambar kehancuran saya di perusahaan tersebut karena emang si Mang Eko. Akhirnya saya sabar-sabarin, udah tenang bun. Barangkali ayah salah, barangkali ayah keliru. Udah, cuman emang kenyataannya seperti itu ada. Lambat laun istri saya reda, saya tenang-tenangin. Lalu saya cerita ke istri, Bun, besok, tepatnya nih, hari Kamis, ayah mau berangkat ke daerah Jawa Tengah. Karena emang ada arahan dari Mang Udin. Insya Allah lah kita bakal jadi orang kecukupan. Dan istri pun nanya, Mang emang ada apa di Jawa Tengah? Tuh. Nggak tahu apa, yang jelas disuruh mempersiapkan ada barang-barang yang harus dibelanjakan. Ya seperti sebuah sesaji lah. Istri pun bingung dong. Dan ayah pun udah ngomong sama si Alex buat jadi pendana, buat pinjam modalnya. Istri pertama berontak. Khawatir inilah, khawatir itulah, khawatir terjadi sesuatu sama anak. Kalau emang udah lari ke jalur pesugihan. Tapi kan menurut saya kan belum tentu. Barangkali ini jalurnya lain. Kita berangkat ke Jawa Tengah dari terminal. Itu terminal Rawabango di daerah Cianjur. Di situ kita berangkat, perjalanan kurang lebih 1 hari 1 malam menuju ke lokasi Jawa Tengah tersebut. Nah, sebelumnya saya memang sudah dijelaskan sama Mang Udin. Nanti di Jawa Tengah kamu ketemu sama Kuncen yang namanya Mbah Madio. Tepatnya di sekitaran daerah Parangtritis tersebut. Sesampainya di rumah Kunci, kita ketok pintu. Assalamualaikum, Mbah. Lalu anaknya, Mbah Madio keluar. Mbahnya sedang tidak di rumah, mbahnya sedang di pantai. Lalu kita berbicara, pulangnya jam berapa ya? Oh sebentar ditelepon. Setelah ditelepon, kita langsung berbicara dengan Mbah Madio secara langsung dari handphone. Gitu. Kita telepon. Halo Mbah, ini saya, Eria dari Cianjur. Oh iya udah nyampe rumah. Sudah Mbah, ya udah tunggu sebentar ya. Akhirnya ditutup teleponnya. Kok dia udah tahu ya? Nah, Mbah Madio itu memang dia tahu. Jadi ada yang datang ke rumah pun punya tujuan apa, si Mbah tersebut dia tahu. Ya bisa dibilang sakti lah. Sakti di jalur bagian penerawangan. Anehnya Mang gini. Setelah kita kan duduk nih nelpon nih. Pas kita tutup teleponnya, ada suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Akhirnya pintu kebuka. Mbah Madio pun sudah ada di depan pintu. Sedangkan di telepon tadi terdengar jelas Mang deburan ombak, suara angin. Sedangkan dari rumahnya Mbah tersebut, jarak ke pantai itu ditempuh dengan sepeda ataupun dengan motor itu setengah jam. Nggak banyak bicara, Mbah pun masuk ke dalam, akhirnya duduk. Peralatannya sudah dipersiapkan.
Sudah Mbah, saya bilang gitu. Akhirnya kita keluarin peralatan dari tas yang dibutuhkan, saji-saji tersebut. Emang sebelum berangkat, kita kan belanja dulu nih ke toko-toko seperti itulah. Udah kita persiapkan, kita buka dari tas, langsung kita simpan di atas meja. Iya, bagus, sudah cukup. Nanti alat-alat ini kamu bawa ke kamar. Ya Mbah. Mbah Madio masuk ke kamar, Alex duduk di ruang tamu, dan saya pun membawa alat tersebut masuk ke kamar Mang E. Masuk ke kamar. Itu pas saya masuk ke kamar, itu sepertinya kamar untuk ritualnya Mbah ya. Itu kamarnya benar-benar beda sekali. Kamar itu gelap, cuman ada cahaya sedikit, jadi di sekitarnya tuh terlihat. Kamarnya di situ ada patung Semar tinggi, kurang lebih 1,5 meter deh. Itu ada patung naga, sepertinya itu bahannya dari Kuningan. Itu ada kendi-kendi zaman dulu. Mulailah Mbah Madio pun membacakan mantra. Setelah bakar-bakar, baca mantra, saya duduk tepat di belakang Mbah Madio. Membaca mantra terus, di situ mulai. Suasananya berubah benar-benar mencekam sekali di situ tuh. Wah, saya ketakutan Mang E di situ. Saya terdiam sambil sila di belakang Mbah. Terdengar suara angin. Suara angin terdengar. Itu asli Mang E. Ini nyata. Nah, selama 15 menit baru terjadi Mang E. Di situ ada penampakan. Di situ asli saya. Saya seolah-olah seperti mimpi Mang E. Di belakang saya pertama kerasa ada sesuatu nih, kayak ada siapa. Padahal kan pintu tertutup Mang E, tertutup segala macam. Nah, akhirnya saya merasakan pindah ke sebelah kanan saya, itu nampak sekali sosok pocong. Itu saya baru pertama kali seumur hidup melihat itu pocong seperti itu dengan jelas. Jadi kayak asap langsung mewujud menjadi nyata. Lalu dia hilang kembali. Cas. Ada baunya? Nggak ada. Kalau baunya nggak ada. Itu yang ada baunya bau wangi, bau bakar-bakaran tersebut. Itu pun wangi dupa. Wangi ya segala macam yang dibakar sama Mbah. Nah itu wangi tersebut. Setelah pocong menghilang, terdengar suara desisan ular. Itu saya takut Mang E. Yang namanya sama ular dari dulu saya emang fobia sekali, takut sekali sama yang namanya ular. Di situ terdengar di belakang saya desisan ular. Saya berpikir ini beneran gak sih? Karena saya kan emang awam Mang E. Udah beres, waktunya kamu harus mandi. Oh iya Mbah. Langsung Mbah berdiri, buka pintu. Ya udah, kamu tunggu aja di ruang tamu dulu. Siap. Hanya sebentar ya ritualnya? Itu ritual kurang lebih setengah jam. Setengah jam aja? Setengah jam. Itu untuk awal pembuka. Kalau di bahasa Sundanya itu direkesin. Direkesin ya, disambungin lah antara saya dengan yang gaib di situ tuh. 6:30 saya disuruh mandi sama Mbah Madio. Disuruh mandi di luar. Saya diajak Mang E keluar sama Mbah. Kamu ikutin saya ya. Ya. Di situ saya buka baju Mang E. Buka baju, buka celana panjang, saya pun pakai celana pendek. Di situ. Saya berjalan ke kebun. Kalau di Jawa kan masih banyak kayak alas-alas gitu ya, kayak hutan. Nah, nyampe saya di mata air. Ada air terjun. Cuman gak besar, kecil. Dan Mbah pun berbicara. Nanti kamu mandi di air tersebut. Kamu buka celana, kamu lepasin, kamu tanggalkan semua pakaian kamu. Biar badan kamu bersih. Nggih, Bah, saya nurut sama Mbah. Belum apa-apa Mang E. Itu kan posisinya malam hari. Di situ penampakannya jelas sekali Mang E. Pocong tadi itu datang kembali.
Cuman saya pikir itu sih cuman sekedar godaan, apa cobaan lah, nakut-nakutin saya. Saya abaikan saja. Nah, saya buka celana, saya turun ke bawah Mang Itu kan ada tangga kurang lebih ada 15 tangga deh sampai ke air terjun tersebut. Saya turun, itu saya tanpa busana Mang Saya turun tanpa busana, saya turun dan saya mandi di situ. Di saat saya mandi Mang itu keanehan benar-benar terjadi kembali. Itu seolah-olah entah bayangan saya, entah itu emang nyata, tapi emang terlihat Mang Itu posisi malam hari, seperti ada cahaya Mang Cahaya itu pun terlihat jelas Mang Ada di 4 sudut, 4 titik. Itu tepat di depan saya. Dari cahaya tersebut itu berubah menjadi sosok wanita cantik Mang Itu cantiknya asli, belum pernah saya melihat wanita secantik itu. Entah itu apa, saya nggak ngerti. Akhirnya ya udahlah, kita abaikan saja, mungkin ini godaan. Mandi. Selesainya kita mandi dengan air terjun tersebut, kita naik kembali nih, naik tangga, naiki anak tangga. Lalu kita pakai lagi celana dalam, kita pakai lagi celana pendek. Setelah itu kuncinya, dah, kuatkan tekad kamu agar tujuan kamu berhasil. Gitu. Saya kan pengen kaya Mang tapi intinya saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, saya ikutin Mbah Madio itu ke rumah dari hutan tersebut, dari tempat pemandian tersebut. Gitu. Sesampainya di rumah, barulah Mbah cerita apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya persiapkan nanti di rumah. Di situ saya sempat memikirkan istri saya Mang nggak tahulah, saya sempat kangen ke istri. Karena istri mungkin lagi ngandung ya, lagi ngandung kurang lebih 5 bulan. Anak ketiga. Di situ kunci Mbah Madio menjelaskan sejelas-jelasnya. Di sini kamu bakalan menjadi orang yang sukses. Ini udah ada gambarannya. Asal kamu bilang ya. Maksudnya gimana Mbah? Saya kan gak ngerti Mang maksud tujuannya Mbah tersebut, apa yang harus saya lakukan. Mbah pun berbicara. Di sini kamu bakalan kontrak umur. Maksudnya gimana Mbah? Jadi umur kamu hidup di dunia ini hanya 5 tahun. Setelah itu kamu akan diambil sama yang gaib. Saya kaget Mang di situ. Wah, saya bilang. Berarti saya menjadi orang kaya, menikmati kekayaan tersebut itu hanya 5 tahun. Mbah pun bilang, ya. Saya di situ Mang pikiran saya kemana-mana, perasaan saya campur aduk, saya ya di situ spekulasi lah saya. Wah, ini apa harus dijalankan apa enggak? Tapi kan udah saya lakukan, modal pun udah keluar, modal si Alex tersebut kan udah saya pinjam, otomatis kan saya harus kembalikan Mang gitu. Itu mau nggak mau, oke Mbah, saya lakukan apapun yang terjadi. Kalau itu menyangkut diri saya sendiri, asalkan jangan lari ke istri dan anak-anak saya. Ini udah jelas Mang berarti ini jalurnya ke pesugihan. Setelah berbincang dengan Mbah Madio, Mbah pun ke kamar. Ke kamar kurang lebih 10 menit lah. Dari kamar Mbah keluar lagi membawa bungkusan putih seperti kain kafan Mang Ini gak boleh dibuka ya. Gak boleh ada orang yang megang, yang nyentuh selain kamu, kata Mbah bilang gitu. Nggih Mbah. Akhirnya saya simpan. Bungkusan putih tersebut saya simpan. Setelah berbincang-bincang, akhirnya saya bergegas pulang. Sebelumnya saya nelpon dulu Mang ke kakak saya. Karena emang yang harus dipersiapkan untuk selanjutnya adalah
kamar kosong. Yang saya butuhkan nanti di rumah adalah kamar kosong. Otomatis saya kan ingat, oh ada kamar kosong di Karawang. Akhirnya saya telepon kakak dulu, sebelum kita pulang, telepon kakak dulu. Mas, saya minta izin mau ngisi kamar. Saya nggak cerita bahwa saya sekarang sedang berada di Jawa Tengah, saya sedang melakukan ritual apa, enggak. Ya udah nggak apa-apa, sok aja. Itu kuncinya biasa di atas pintu. Kakak saya kan keluar kota sama keluarga kecilnya, sama istri sama anak-anaknya. Rumah itu pun lama kosong. Kamar yang tepat untuk saya tempati adalah di gudang belakang. Dan Mbah pun berbicara. Di jalan kamu enggak boleh mengeluarkan uang sepeser pun. Di jalan kamu enggak boleh mampir ke suatu tempat manapun. Ke tempat manapun kamu enggak boleh mampir. Kamu fokus aja sampai pada tempat tujuan. Kamu sekarang mau pulang ke Karawang, pulang ke Karawang. Saya berpikir, Mang saya nggak boleh ngeluarin uang sepeser pun, sedangkan saya pulang naik bis harus bayar. Oke lah, kalau buat oleh-oleh saya nggak beli, nggak masalah. Cuman kan yang di pikiran saya kan, buat naik bis aja kan saya harus bayar dengan si Alex. Nah, si Mbah itu lebih tahu duluan. Dan mungkin mantra-mantra tersebut emang udah bekerja kali ya. Kita menuju terminal, singkat ceritanya. Lalu kita naik bis itu lagi ngetem menuju ke arah Karawang. Jadi nggak pulang ke Cianjur dulu ya? Enggak, saya langsung pulang. Sebelumnya saya kabarin istri dulu bahwa saya harus langsung pulang ke Cikampek. Saya sama sekali nggak cerita ke istri gitu. Ini saya keep silent lah. Jadi apa yang saya lakukan istri nggak tahu. Karena emang nggak ada sangkut paut sama istri dan anak-anak saya. Karena emang yang saya jaminkan adalah diri saya sendiri, Mang di situ. Nah, ceritanya di bis saya duduk bersama Alex. Saya kan di pojok nih, dekat kaca nih, dekat jendela. Saya lihat bis itu pun ada beberapa orang di depan, ada di belakang ada, cuman nggak penuh bisnya. Nah, bis pun berangkat tepatnya pada pukul 1, Mang 1 malam bis itu berangkat. Di perjalanan tersebut banyak tukang dagang. Saya merasa keanehan di situ. Tukang dagang tersebut kok nggak melihat kita berdua loh gitu. Nggak melihat saya sama si Alex, nggak lihat. Yang lebih anehnya lagi, Mang itu konektur yang bagiin karcis buat ngambilin ongkos tuh. Itu sama sekali nggak ngelihat saya dengan Alex. Seolah-olah itu ketutup, seolah-olah itu nggak ada orangnya, Mang Itu saat saya sama Alex terdiam. Konektor pun lewat ya, lewat. Yang ini diminta karcis, langsung diminta ongkos. Yang belakang saya dikasih karcis, diminta ongkos. Depan saya pun seperti itu. Nah, saya berpikir kenapa bangku saya kok nggak dikasih karcis. Di situ saya teringat omongan Mbah. Jadi di jalan intinya saya nggak boleh ngeluarin uang, Bang Sampailah di Cikampek. Nyampe di Cikampek, Alex pun pulang ke Cianjur dan saya melanjutkan perjalanan ke rumah kakak saya, Mang Tuh, singkat cerita, saya sampai rumah kakak, buka kunci depan. Assalamualaikum. Wah, saya masuk dalam, saya kunci pintu dan saya pun membereskan kamar yang mau saya tempatin untuk acara ritual tersebut. Ketika malam hari, kamar sudah beres. Hari pertama saya masuk. Ini saya dikasih jatah sama Mbah Madio, paling cepat 3 hari, paling lama ini 5 hari, Mang Hari pertama saya masuk ke kamar. Tuh. Di situ kita nggak nyiapin apa-apa. Cuman si buntelan putih tersebut itu harus dimasukkan ke dalam koper gitu. Nah, saya berpikiran mungkin nanti di koper bakalan ada uang. Ini full, bakalan jadi duit semua ini nih. Tuh. Oke lah, kita masukin si buntelan putih tersebut. Sepertinya dari kain kafan, Mang
itu kita simpan di dalam koper. Kita masukin, udah lampu kita matiin semua. Satu rumah kita matiin lampu, nggak ada sedikit pun cahaya. Kita matiin. Nah di situ saya mulai bersila. Hari pertama. Tuh, kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Itu saya nggak boleh tidur Mang E. Saya pun nggak boleh tidur, nggak boleh berbicara. Ada bacaan-bacaan tertentu yang harus saya bacakan. Tepatnya jam 4 beres, saya keluar kamar. Nggak ada apa-apa, reaksi apa-apa, udah saya keluar. Nah untuk hari kedua Mang E, itu harus disiapkan kembang 7 rupa, dupa gunung kawi, kopi manis, kopi pahit, air putih, susu putih, sama kembang kantil. Itu harus disiapkan. Selama melakukan tirakat saya nggak boleh makan, hanya boleh minum air putih saja. Di situ badan saya udah lemas, cuman karena tekad saya sangat kuat, saya pengen tujuan saya tercapai, terkabul. Ya saya kuat. Saya siapin Mang E, semua, saya siapin semua, dimasukin ke nampan ya, kayak tampah tuh, kayak tampah. Saya siapin kembang 7 rupanya, saya siapin, saya simpen. Terus air kopi manis, kopi pahit langsung saya simpenin. Langsung dupanya saya bakar. Tepat pada jam 8 mulai di malam kedua. Di malam kedua tersebut saya terdiam. Ada bacaan untuk di malam kedua, ada bacaan. Cuman saya bacaannya lupa ya, mungkin udah lama ya. Itu bacaannya pakai bahasa Jawa tapi singkat. Gitu. Saya baca tersebut sebanyak 7 kali. Lalu saya duduk, sila, diam. Itu semua lampu saya matikan semua Mang E. Kurang lebih sepertinya ya, karena emang posisinya waktu itu gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa, jam pun nggak kelihatan. Sepertinya jam 11 malam karena saya masuk jam 8. Kurang lebih saya duduk udah 3 jam, itu barulah ada suara desisan ular. Terdengar jelas Mang E. Dari sebelah kanan suara desisan ular. Gitu tuh. Saya kan kaget Mang E. Wow, saya bilang ada ular. Cuman dari situ saya nggak boleh bersuara. Saya terdiam saja. Saya ngedip, tidak terlihat apa-apa, gelap gulita. Tidak lama kemudian Mang E, terjadi lagi penampakan. Anehnya pocong tersebut yang saya lihat di Mbah Madio itu ada di pojok sebelah kiri. Tepat pada waktu saya ikut ritual dengan Mbah di kamar tersebut Mang E. Itu saya ngerasa yakin itu adalah makhluk tersebut, makhluk waktu saya di Jawa kemarin. Pocong lambat laun hilang. Selesai. Emang di malam kedua itu tidak ada kejadian aneh ya, tidak ada kejadian apa-apa di situ. Singkat cerita Mang E, di malam ketiga ini adalah malam final buat saya. Malam ketiga saya persiapkan kembali kembang 7 rupa, saya persiapkan kembali dupanya, siapin kopi manis, kopi pahit saya siapin semua. Saya masuk kamar lah. Tepat pada jam 8, ini hari malam ketiga, ini menurut saya malam yang sangat ekstrim seumur hidup saya yang saya lakukan. Baru saya bakar dupa, itu udah terdengar kembali Mang E, suara ular segala macam keluar, suara ular. Seolah-olah nyata ada ular, terlihat seperti bayangan ular di depan mata. Walaupun posisi gelap, itu terlihat Mang E. Nggak tahu itu hanya bayangan saya, cuman ya saya pikir itu emang ular beneran, saya bilang. Ini hanya sebuah godaan saja mungkin. Gitu. Kembali lagi ada pocong berdiri di sebelah kiri saya di pojok. Pocong hilang. Nah, hening sejenak Mang E. Itu tepatnya jam 2 malam kayaknya ya, karena sayanya nggak bisa lihat jam juga. Jam 2 malam itu terdengar seperti orang yang mukul-mukul tembok Mang E. Dor. Kalau orang biasa nggak mungkin lah. Ini sepertinya orangnya tinggi besar sekali. Dari situ barulah terdengar langkah kaki seperti jalan. Ya kayak buta lah, buta. Nggak tahu gitu. Seperti buta. Duk.
Saya memberanikan diri Mang E. Dari situ saya gemeteran. Aduh, gemeteran sekali Mang E. Nggak lama kemudian Mang E, barulah penampakan di situ terjadi. Yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya, belum pernah. Itu penampakan orang tinggi besar Mang E, seperti buta. Itu warnanya hitam, bulunya banyak sekali Mang E. Itu berdampingan sama seorang kakek-kakek, dia membawa pikulan. Membawa pikulan, ada kayak keranjang depan belakang, itu isinya uang semua Mang E. Terlihat jelas itu warna merah, 100 ribuan. Saya udah senang banget, saya beranikan diri walaupun takut juga, rasa takut hilang Mang E. Kakek-kakek pun berbicara, kamu bisa memiliki uang ini asal saya membawa ini. Saya lihat ke samping kakek tersebut, itu Mang E, itu anak saya yang perempuan yang nomor 2 Mang E. Di situ hati saya bercampur aduk, di situ saya spekulasi. Saya marahnya ada di situ sama Kuncen. Saya berpikirnya kan perjanjiannya kan diri saya. Perjanjiannya 5 tahun, kenapa anak saya? Gitu. Sedangkan saya melakukan ritual ini kan untuk anak istri saya, untuk bisa memberi kecukupan, membahagiakan. Karena di akhir-akhir ini penuh dengan kekurangan hidup saya. Begitu Mang E. Anak sayanya berdiri jelas pakai gamis Mang E, pakai gamis warna putih sambil mengeluarkan air mata. Nah dari situ Mang E, saya menolak. Langsung saya sajian di depan saya Mang E, itu saya lemparin ke tembok Mang E. Saking saya marahnya itu, saking saya nggak maunya, saya pengen batalin semuanya. Saya langsung keluar rumah, saya langsung berangkat Mang E. Itu saya nggak mikirin rumah itu udah dikunci apa belum. Saya langsung berangkat ke arah terminal. Dengan tujuan saya ingin pulang ke Cianjur, pengen ngelihat anak saya. Umur berapa Kondisinya. anaknya itu? Waktu itu umur 3 tahun Mang E. Perempuan. Jadi anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Nggak naik ojek lagi karena kan waktu itu kan masih gelap ya. Ojek nggak ada, angkot pun nggak ada. Saya jalan dengan kaki langkah 1000. Berjalan cepat saya, nggak ngerasain capek. Sampailah di terminal Mang E, ada bis. Langsung saya naik di situ. Saya nggak mikirin saya bawa uang apa enggaknya. Saya naik bis karena saya pengen tahu gimana keadaan kondisi anak saya sekarang. Saya benar-benar khawatir Mang E. Anak saya khawatirnya takutnya diambil sama makhluk tersebut. Singkat ceritanya saya nyampe Cianjur, langsung ketok pintu. Assalamualaikum Bun. Nggak bawa HP waktu itu ya? Di situ bawa HP, cuman kan handphone emang nggak dipergunain, nggak dicas segala macam, kita nggak bawa casan, handphone lowbat. Udah, saya buru-buru mikirin HP. Saya pulang, langsung saya buka pintu. Assalamualaikum. Istri saya buka pintu, Waalaikumsalam. Istri saya salim, saya langsung Mang E. Saya lihat anak saya, pengen tahu kondisi anak saya seperti apa Mang E. Anak saya pas saya pegang itu udah panas tinggi sekali Mang E. Itu mukanya udah pucat Mang E. Di situ saya benar-benar nyesal Mang E. Padahal perjanjian belum dibuat ya? Belum terjadi. Itu perjanjian belum terjadi. Perjanjian itu kan di Jawa Tengah kan umur saya. Perjanjian 5 tahun. Tapi kok kenapa anak saya yang diminta? Berubah. Yang mau dibawa. Itulah namanya perjanjian setan ya mungkin ya. Gitu. Seandainya kalau emang saya jawab iya waktu itu, saya punya rasa tega, saya pengen kaya, itu makanya udah kaya raya saya sepertinya. Itu duitnya banyak pisan, ada 2 keranjang besar di situ Mang E. Panas anak. Anaknya panasnya tinggi banget Mang E, nggak kayak panas-panas biasa. Yang saya khawatirkan anak saya memang nggak ada umur Mang E, karena udah diambil makhluk tersebut. Gitu, mukanya udah pucat Mang E. Saya di situ merasa bersalah Mang E, melihat anak saya, nggak tega.
Saya minta maaf ke anak saya, maafin saya nak, maafin ayah. Saya gitu. Langsung saya ceritakan kepada istri saya kejadian tersebut. Gini. Istri saya emang marah-marah di situ, kecewa berat sama saya. Yang saya lakukan adalah jalur pesugihan. Keesokan harinya saya bawa ke dokter. Dengan sisa uang yang gak seberapa saya bawa ke dokter. Ke puskesmas, waktu itu bukan dokter. Emang gak ada penyakit apa-apa. Sehat-sehat aja. Kalau kata dokter yang periksa Mang anehnya di situ. Oke lah, dikasih vitamin, dikasih obat-obatan. Akhirnya kita pulang lagi ke rumah. Di situ Mang keesokan harinya saya kembali menemui Alex. Main ke rumah Alex. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang Mas? Udah Alex. Di situ saya ceritain ke Alex. Sempat saya kecewa sama Alex. Ini sebenarnya gimana Alex? Nggak sesuai sama yang perjanjian awal. Awalnya kan diri saya yang saya jaminkan. Nggak masalah saya hidup 5 tahun. Yang penting anak istri saya hidup kecukupan, sejahtera. Agar saya kalau saya nggak ada, saya bisa ninggalin minimalnya saya kebelilah rumah sendiri. Sedikitnya ada yang bisa dibanggakan dari seorang ayah, dari seorang suami. Alex pun langsung telepon ke Mbah Madio tersebut. Tuh. Singkat ceritanya, halo Mbah. Iya. Mbahnya anehnya, Mang kenapa langsung bilang itu teman kamu, kenapa nggak bilang iya? Kalau seandainya bilang iya, itu udah bakalan terjadi. Kan pengennya itu. Langsung saya ambil handphonenya dari Alex. Saya nggak mikirin itu, nggak sopan. Itu saya ambil langsung Mbah, perjanjiannya kan diri saya sendiri. Kenapa anak saya yang diambil? Itu perjanjian awalnya. Yang keduanya adalah diri kamu. Setelah itu Mang Mbah pun memberi lagi solusi kepada saya. Di sini ada 3 jalan. Ini yang cocok buat kamu yang bakalan bisa kamu bikin kaya raya. 7 turunan. Di situ pun Mbah Madio ngasih saya 3 jalan. Mbah Madio pun tahu istri saya sedang mengandung. Nah, yang pertama tuyul. Yang kedua, uang balik. Jadi kalau saya belanja uang 100.000, belanja rokok 10.000, uang 100 kembali, 90.000-nya saya dapat. Nah yang ketiga, ini jalur yang paling instan, paling cepat. Ini jual janin. Nah di situ saya berpikir, wah ya udahlah, saya jual janin aja. Udah nggak ada pilihan lain. Saat ini kan jadinya saya utang ke Alex. Karena kan Alex sebagai pemodal yang awal tuh, pesugihan awal gagal, otomatis kan jadi utang. Jadi utang saya kepada Alex. Belum takut tertipu oleh Mbah Madio tawarannya? Belum Mang Masih tetap mau nerima? Saya tetap. Ini ada jalur ketiga yang instan. Saya melibatkan istri saya Mang Ini saya berencana ingin menjual, karena kan anak yang di dalam kandungan kan belum kelihatan Mang ya. Jadi kan sayanya bisa lah gitu. Tidak ada pilihan lain. Jadi menawarkan ke istri. Istrinya setuju? Mau nggak mau Mang Awalnya saya bilang ke istri sama sekali lah menolak mentah-mentah. Lambat laun saya ngobrol sama istri dari hati ke hati. Akhirnya istri setuju? Dan akhirnya istri mau melakukan ritual tersebut. Kesini dengan istri ya? Kesini dengan istri Mang Bisa kita tanya nggak? Bisa Mang Barangkali ada jawaban yang bisa lebih menguatkan kisah ini kan? Ya. Dari istri. Ya, Boleh ya. kita undang ya? Boleh Mang Oke, baik. Sobat, ini ada istri dari Kang Eria ya. Namanya Teh Femi. Iya. Di kisah yang tadi Teh, itu Kang Eria menawarkan atau minta izin untuk melakukan pesugihan jual. Iya. Bener ya? Iya. Mau tetehnya? Mau. Nggak marah?
awalnya marah, cuman ya ngikutin aja. Akhirnya ngikutin. Karena udah gelap gitu. Iya, karena pengen ngerubah. Ngerayunya gimana sih? Sampai bisa diizinkan? Kang Eria tuh ngerayunya gimana? Ngerayunya ya gitu aja, kita hidup susah gitu. Masa sih kita mau dihina aja sama orang? Tolong bantu gitu. Ini cara terakhir katanya gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita udah jadi sukses, nggak dipandang sebelah mata sama orang, nggak dihina sama orang, nggak dihilangin identitas saudara dari saudara kita semua, gitu. Apalagi sama orang tua, ya gitu ya. Jadi akhirnya luluh gitu ya? Iya. Mau mengisahkannya di Malam Mencekam? Mau? Oke. Boleh. Nah, Sobat Malam Mencekam, kisah yang menarik lagi dari Teh Femi ya. Nanti bisa ditonton di video selanjutnya. Sebenarnya mau bayar apa sih? Punya utang besar atau hanya karena krisis moral aja malu begitu? Enggak, cuman waktu itu ya kemauan suami iya, ada tekanan batin iya, ada ancaman juga iya. Utang mah nggak banyak sebenarnya. Utang mah ya enggak sih, enggak terlalu banyak. Kalau kata aku ya ibaratnya jangan nyicil juga nanti hilang Beres. lunas beres gitu. Jadi nggak usah terjun ke situ juga nanti beres gitu. Pokoknya mah ini kata Sunda mah hayang beunghar begitu ya. Dengar. Oke, Betul, baik. Mang E. Nah, Sobat Malam Mencekam, begitu saja. Nanti tonton videonya setelah video yang ini. Terima kasih Teh Femi, Iya. Kang Eria. Sama-sama, Terima kasih. Mang E. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi